Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anita SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 3 Sigi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Adapun fasilitator saya yaitu Ibu Ainun Farida SSI MSI dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Triwahyuni Nurhidayati SPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, pencapaian materi dan ketuntasan KKM. Seringkali di sini dalam pembelajaran, saya harus segera menyelesaikan materi yang tertinggal, sehingga pencapaian KKM itu dapat terselesaikan. Padahal dalam pembelajaran, semata-mata bukan hanya mentransfer ilmu saja, akan tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan di kelas. Yang kedua, di sini peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Saya sebagai guru terkadang telah merasa letih, lelah dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Ternyata, kelelahan saya itu disebabkan karena saya terlalu berpikir keras untuk mengelola pembelajaran yang saya sendiri sebagai guru ternyata lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Yang ketiga, saya seringkali merasa gagal jika terdapat siswa yang belum mengerti dalam pembelajaran. Dalam hal ini, ketika saya memberikan materi kepada peserta didik dan menanyakan, apakah sudah mengerti dengan materi ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Lalu semua mengatakan, mengerti Bu. Lalu, segera saya memberikan umpan balik kepada siswa. Ternyata, terdapat beberapa siswa yang tidak mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Yang keempat, kurang memahami karakteristik peserta didik di kelas. Biasanya dalam pembelajaran di kelas ada yang sudah mengerti dan ada yang belum. Ternyata setelah saya pahami, gaya belajar siswa di kelas memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Ada yang suka serius, ada yang suka lewat belajarnya di video, bahkan ada yang suka jika belajar sambil bermain. Di sini saya sebagai guru kurang memahami karakteristik dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir, siswa kurang motivasi dalam belajar. Motivasi di sini, saya sebagai guru kurang memahami suasana kelas ketika di jam terakhir pada mata pelajaran saya yaitu matematika. Sebuah tantangan yang seharusnya saya lakukan untuk membangkitkan suasana kelas agar peserta didik mau untuk belajar. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan pemikiran, minat, dan
kreativitas mereka masing-masing. Nah, di sini peserta didik saya berikan kesempatan menjawab tugas mereka sesuai dengan yang mereka tahu. Dan jalan kerjanya pun sesuai dengan yang mereka ketahui masing-masing. Karena terkadang ada siswa memiliki pemikiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menghargai setiap pendapat dan jawaban yang dikemukakan oleh peserta didik, serta memberikan reward atas jawaban dan tanggapan yang mereka kemukakan, agar mereka termotivasi dan semangat dalam belajar. Misalnya saja, oke, berikan tepuk tangan untuk temannya. Atau saya juga memberikan tanggapan, bagus sekali. Atau dengan kata, mantap nak. Sehingga siswa merasa dihargai atas setiap pendapat yang ia berikan. Yang ketiga, saya memberikan permainan atau saya bersama siswa bernyanyi di kelas sebelum memulai pembelajaran. Dari sini akan muncul motivasi dari peserta didik untuk mau belajar dan semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, saya selalu memberikan pertanyaan pemantik atau meminta tanggapan kepada peserta didik untuk menstimulus pemikiran mereka, sehingga peserta didik selalu ingin tahu dan mau belajar dengan teman-teman mereka, dan selalu bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, tindakan yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang kedua, menerapkan konsep pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan sosial budaya. Jadi, di sini saya sebagai guru dalam pembelajaran, ketika ada beberapa peserta didik yang bertanya atau memberikan tanggapan terkait dengan materi, lalu saya mengajarkan kepada mereka untuk saling menghargai pendapat temannya. Selain itu, saya menyelipkan pembelajaran berbasis sosial budaya di materi matematika yang saya ajarkan. Yang ketiga, pembelajaran dengan menerapkan aspek budi pekerti. Sekolah saya kebetulan berada di Sulawesi Tengah, lebih tepatnya di daerah Kabupaten Sigi. Saya itu selalu menerapkan budi pekerti perilaku tabe atau permisi jika akan lewat di depan orang lain, baik itu lewat di depan teman sejawat, adik, maupun orang yang lebih tua. Selain itu, di sekolah kami juga menerapkan saling gotong royong jika terdapat keluarga atau rekan sejawat yang tertimpa musibah. Di sini terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu budi pekerti yang mencerminkan cipta, karsa, dan karya. Yang keempat yaitu saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran pada abad sebelumnya sangat berbeda dengan pembelajaran di zaman sekarang, terutama terkait dengan karakter dan keterampilan murid. Dan yang terakhir, di sini guru bukan lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Namun, pendidik di sini sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan anak dapat memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Nah, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai guru senantiasa memuliakan murid
dan kita pun harus menuntun mereka agar tidak kehilangan arah. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa anak bukanlah tabula rasa, yaitu kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita. Anak-anak itu lahir sesuai dengan kodratnya, yang masih samar-samar. Jadi, tugas kita sebagai pendidik yaitu menebalkan garis samar-samar itu untuk memperbaiki lakunya sehingga dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.